Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dan kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang sepatutnya bagi kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan muji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan meneruskan apa yang telah kita pelajari dari mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini sebagai bentuk hidayah, sebagai bentuk petunjuk di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lalu kita telah sampai di ayat yang ke-40 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang kufur. Diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dunia, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dijaga. Dan di sana ada orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat dunia dan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kepada kita tentang salah seorang hamba Allah diberi kenikmatan oleh Allah dan tidak bersyukur, tidak bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah dengan nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dan timpakan adab, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut.
Dan ini bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mau membinasakan, Allah Subhanahu wa taala mau menghancurkan, Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun fayakun. Di ayat yang sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaula idz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Ketika salah satu dari sahabat orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala menasehati orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Dan ini kembali ana ingatkan pentingnya di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang namanya sahabat yang soleh, teman yang soleh, teman yang selalu mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat kita, teman yang selalu mengingatkan kita tentang bahayanya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya sahib itu sahib. Makanya teman itu dikasih nama sahib karena sahib. Namanya teman itu narik. Namanya teman itu selalu narik. Kalau kita temannya dengan orang-orang yang soleh, temannya dengan orang-orang yang baik, ya dia akan mengajak kita ke jalan yang baik. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya kalau kita pengen melihat agama seseorang, hendaknya kita melihat siapa? Fandur amman khalilu. Maka lihatlah temannya. Bagaimana temannya di dalam beragama? Kalau temannya di dalam beragama orangnya masya Allah baik, ya insya Allah orang itu pun baik. Tapi kalau temannya sudah buruk, temannya sudah nggak pernah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bermaksiat, maka teman yang seperti ini selalu mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hendaknya betul-betul mencari teman yang baik di dalam perjalanannya. Nah, di sini salah seorang temannya tersebut menasihati walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah. Seandainya engkau mau bersyukur, seandainya engkau mau mengakui bahwasanya kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Intaroni aqalla minka malan wa walada. Meskipun engkau melihat aku adalah orang yang lebih sedikit hartanya dan lebih sedikit anak-anaknya, akan tetapi salah seorang sahabat ini menasihati temannya. Kemudian mendoakan fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Temannya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang lebih baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang kufur tersebut. Dan dia mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan husbanan minas sama, menurunkan air, menurunkan hujan dari atas langit, fatusbiha sa'idan zalaqa. Ini kenapa? Teman mendoakan keburukan kepada temannya yang satu lagi. Pada hakikatnya dia mendoakan keburukan tersebut karena dia ghadaban li rabbih, dalam keadaan dia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, bahwasanya temannya yang beriman kepada Allah dia mendoakan kejelekan karena dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut justru malah menjadikan dia apa? Melampaui batas. Kufur kepada Allah.
ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan fatusbiha sa'idan zalaqa, sehingga tanah yang tadinya subur menjadi tanah yang licin, berlumpur, yang tidak bisa ditanami dengan tanaman-tanaman. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, airnya menjadi surut. Au yusbiha ma'uha ghauran, surut ke dalam tanah yang tidak falan tastati'a lahu talaba, yang seseorang tidak akan pernah mendapatkan dan tidak akan pernah menemukan lagi meskipun dia mencari air tersebut. Dan ternyata doa orang tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uhita bi thamalihi, kata Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul rusak kebun yang dimiliki oleh orang yang kufur tadi. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wa uhita bi thamarihi, dan harta kekayaannya pun dibinasakan oleh Allah. Kebun yang tadinya indah, 2 kebun, tengahnya air yang mengalir, kemudian di kebun tersebut ada anggur, ada buah-buahan yang lain, kemudian diliputi dengan pohon-pohon kurma di sampingnya. Ini luar biasa indahnya, luar biasa kekayaan orang tersebut. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah. Wa uhita bi thamarihi, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan, fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Akhirnya orang tersebut lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya ala ma anfaqa fiha. Karena karena dia sudah mengeluarkan harta yang banyak untuk kebunnya tersebut. Sudah dimodali. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, sedangkan pohon anggur roboh bersama penyangganya. Wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Hingga akhirnya dia mengatakan, seandainya saya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Syekh Sa'di rahimahullah taala menjelaskan ayat yang ke-42 ini. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan fastajaballahu du'aahu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang beriman kepada Allah. Wa uhita bi thamarihi, sehingga asabahu adab, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengadab orang yang kufur kepada Allah. Ahata bihi wastahlakahu, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yabqa minhu syai', enggak tersisa apapun. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau membinasakan, mau mengadab, maka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ihatatu bi thamari yastalzimu talafa jami'i asyarihi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah meliputinya, maka habis semua buah-buahannya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fanadima kullan nadama. Akhirnya yang tersisa tinggal penyesalan. Yang tersisa tinggal penyesalan, sehingga dia mengatakan Allah menceritakan fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Sehingga dia akhirnya cuma megang batu. Gimana kalau orang nyesel? Akan tetapi penyesalan yang dia lakukan sudah tidak bermanfaat, sudah tidak bermanfaat. Dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manfaatnya untuk siapa? Untuk orang-orang yang mendengarkan cerita ini. Bagi orang yang tersebut hartanya sudah binasa, ya sudah binasa, tidak manfaat. Tapi bermanfaat bagi orang yang mau mentadabburi dan mendengar cerita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini, supaya
Supaya tidak terjatuh ke lubang yang sama, supaya tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama. Alhamdulillah kita diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Ada orang yang bersyukur, ada orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ceritakan bagaimana hasil akhirnya. Yang bersyukur kepada Allah, ya la in syakartum la azidannakum. Orang yang kufur, inna adzabi lasyadid. Orang yang kufur, adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Diceritakan oleh Allah supaya kita paham, supaya kita betul-betul jelas bagaimana keadaan orang-orang yang mereka bersyukur dan bagaimana keadaan orang-orang yang mereka kufur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah binasakan, ya bagaimana? Ya sudah, enggak ada penyesalan. Mau menyesal, hartanya juga sudah habis. Nah, di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya seseorang apa? Mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan kepada kita. Jangan sampai apa? Penyesalan itu datang kepada kita. Ya pasti ya Pak ya. Namanya penyesalan itu di terakhir. Ya, kalau di depan namanya pendaftaran. Kan seperti itu. Penyesalan pasti terakhir. Kalau sudah habis dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru apa? Ya Allah, baru setelah itu dia akan menyesal. Ketika seseorang itu menyesal, akhirnya apa? Dia mengatakan apa? Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Seandainya saya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih rahmatnya Allah, Pak. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, Allah itu masih sayang kepada orang ini. Kenapa? Dia dibinasakan di dunia. Dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sehingga orang tersebut masih bisa menyesal di mana? Di dunia, dia masih bisa balik. Coba bayangkan kalau seandainya Allah biarkan dia diistidron sama Allah. Kalau bahasa Jawa ini dilulu. Tahu dilulu ya Pak? Bukan lugu tapi dilulu. Saya nggak tahu bahasa istidroj itu bahasa Indonesianya apa Pak? Tahu istidroj Pak? Dibiarin. Justru malah kayak dikasih fasilitas sama Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan sama Allah, dikasih kehidupan nyaman di dunia, dikasih rezeki. Nanti ketika di akhirat baru dia mengatakan, ya laitani, tuh seandainya ya Allah, balikkan saya ke dunia. Balikkan saya ke dunia untuk bisa beramal soleh. Ini lebih berat lagi. Kenapa? Kalau di akhirat mustahil balik, kan seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menegur di dunia, dia masih bisa kembali, dia masih bisa memperbaiki amal soleh. Makanya disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam ayat yang setelahnya, walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam takul lahu fi'atun yansurunahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala adab, walam takul lahu fi'atun, tidak ada sekelompok orang yang menolong dia. Karena kalau Allah sudah pengen mengadab, siapa yang mau menahan takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah mengatakan min dunillah wa ma kana muntasira. Dia pun enggak bisa menolong dirinya sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala pengen hukum, Allah pengen adab, Allah pengen hancurkan, binasakan hartanya yang dia telah kufur kepadanya, wa ma kana walam takul lahu fi'atun yansurunahu. Orang lain enggak bisa nolong dia, wa ma kana muntasira. Dia sendiri pun enggak bisa menjadi penolong terhadap dirinya sendiri. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, lamma nazalal adab bi jannatihi, tatkala Allah turunkan adab, dhahaba anhu ma kana yaftakhiru bihi min qawlihi li sahibihi ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Akhirnya orang tersebut enggak bisa sombong lagi. Yang dulunya dia bisa mengatakan apa? Aku lebih banyak hartanya daripada ente. Kalau Allah sudah binasakan, sudah enggak bisa lagi ngomong seperti itu. Habis dihabiskan sama Allah Subhanahu wa taala. Falam yadfa'u anhu minal adabi syai'an. Enggak bisa menolak adab sedikit pun. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, Allah Subhanahu wa taala membinasakan hal tersebut.
Wa ma kana bi nafsihi muntasira, dia pun enggak bisa menolong dirinya sendiri. Wa kaifa yantasir, bagaimana dia mau menolong orang lain? Menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan wala yastabid min rahmatillahi wa lutfihi. Dengan keadaan seperti ini, Pak. Ini orang ini subhanallah masih diberi kenikmatan oleh Allah. Dia masih punya teman yang mau nasihati. Kedua, apa? Dia tidak dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan dia masih mendapatkan lutfillah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Anna sahiba hadhil jannah allati uhita biha tahassanat halahu. Dia keadaannya menjadi baik. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa razaqahu al-inabata ilaihi, diberi rezeki oleh Allah kembali. Makanya dia mengatakan apa? Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Seandainya saya enggak menyekutukan Allah, dia bisa kembali kepada Allah ketika diadab di dunia. Ini masih nikmat. Ya kan? Diuji sama Allah, dibinasakan hartanya. Dihabisin hartanya sama Allah. Ini kalau kita, Pak, bagaimana keadaan kita? Kalau seperti itu, paling sudah kayak orang paling menderita sedunia. Tapi ternyata apa? Itu rahmat Allah. Allah pengen kebaikan kepada orang tersebut. Allah pengen dia menjadi orang baik. Makanya secara dohir terkadang kodok dan kodalnya Allah itu buruk. Secara dohir orang itu diberi sakit. Secara dohir mungkin hartanya dihabisin, bisnisnya diambruin, ya kan? Mungkin dia ditipu sama orang. Mungkin dia mendapatkan ujian dunia, habis hartanya. Tapi ternyata dengan ujian tersebut dia bisa kembali kepada Allah. Dengan ujian tersebut dia bisa bertobat kepada Allah. Dengan ujian tersebut dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Nah, ini kalau seseorang mau mengambil ibrah secara zahir qada dan qadarnya Allah kepada orang yang kufur kepada Allah ini buruk. Tapi kalau mau dilihat hikmah dari apa yang Allah perbuat, Allah pengen orang ini balik. Buktinya apa? Diutus teman yang dia mau menasihati, dihabiskan hartanya oleh Allah. Itu pun apa? Akhirnya apa? Diberi taufik oleh Allah sehingga dia mengatakan apa? Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Seandainya saya enggak menyekutukan Allah. Seandainya saya enggak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Wa raji'u rusydahu. Allah beri bimbingan kepada dia. Wa dhahaba tamarruduhu wa tughyanuhu. Akhirnya dia enggak menjadi orang yang sombong lagi, tahu diri. Oh, ternyata ini adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Bidalilin annahu adharon nadama ala syirkihi bi rabbih. Dalilnya mana? Dia menyesal karena dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan wa aqabahu fid dunya, dan Allah Subhanahu wa taala apa? Hukum dia di dunia. Kemudian beliau mengatakan wa idza aradallahu bi 'abdihi khaira ajjalallahu lahul 'uqubata fid dunya. Allah kalau pengen kebaikan bagi seorang hamba, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, disegerakan adabnya di dunia. Maka kalau seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya dia falyasbir wal yahtasib, sabar dan dia apa? Sudah mengharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa? Dosa-dosanya. Kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwasanya tidaklah menimpa la yusibu mu'min min ghammin wa hammin hatta syaukah, kan seperti itu. Tidak menimpa seorang mukmin dari rasa cemas, rasa gundah gulana, kemudian rasa kekhawatiran, sampai apa? Sampai duri masuk saja ke kaki seseorang, kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala ghafarallahu khatayahu. Kecuali Allah ampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Ini nikmatnya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang beriman itu enggak mungkin stres, Pak.
Ya kan? Coba kalau orang beriman mau mempelajari Al-Quran, kok ada orang beriman kok stres sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Berarti kan enggak beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang betul-betul tahu perbuatannya Allah, beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, lapang dadanya, rohah, nyaman. Tidak pernah dia sedih, tidak pernah dia ini dapat musibah, oh ini ada hikmahnya. Dapat nikmat, ya alhamdulillah. Diuji sama Allah, oh pasti ada hikmah, entah diampuni dosanya, entah ini Allah Subhanahu wa taala pengen naikkan tingkat orang tersebut, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya selalu apa? Selalu rohah. Dadanya itu selalu lapang. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman bertakwa, la khaufun 'alaihim. Enggak pernah dia ngerasa cemas, takut, wa la hum yahzanun, dan dia enggak pernah ngerasa apa? Sedih. Betul-betul kehidupannya itu nikmat. Dan itu yang terjadi sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sama kalangan para sahabat. Coba Pak, kalau baca sirah, kenapa sih para sahabat itu begitu lapang dadanya? Rasulullah nggak makan, ya kan? Abu Bakar nggak makan, Umar nggak makan, sampai diganjel perutnya sama batu kan seperti itu. Sampai diganjel perutnya sama batu, mereka masih bisa senyum kan? Apa yang mengeluarkanmu dari rumah? Lapar ya Rasulullah. Kamu lapar ya Rasulullah. Ya udah, yuk cari makan bareng-bareng. Habis itu setelah makan, ini sudah makan, sudah kenyang, datang bertamu ke rumah salah satu sahabat, kemudian Rasulullah justru apa? Negur para sahabat, ingat kamu nanti ditanya sama Allah dari apa yang kamu makan ini. Itu padahal sudah lapar, sudah diganjel Pak. Sudah diganjel, sudah lapar, makan untuk menutup kelaparannya saja. Setelah makan Rasulullah ngomong apa? Nanti kamu ditanya bersama nih nanti. Oh kita kenyang masih makan, gimana kita nggak tambah ditanya? Kan seperti itu. Itu para sahabat. Para sahabat dahulu lapar, mereka bisa senyum, bisa lapang dadanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala diusir dari kampungnya, dipenjara. Syekhul Islam sampai mengatakan apa? Kalau kamu usir saya dari kampungku, saya apa? Saya lagi hijrah, safar sama Allah. Kamu usir, kamu masukkan saya ke dalam penjara, tidak sedih Syekhul Islam. Saya lagi berkhulwat dengan Allah, berdoa dengan Allah. Berarti apa? Jannahnya, surganya ada di dalam hatinya. Kamu mau bagaimanakan saya? Saya tenang, senang hatinya. Kenapa? Kehidupannya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kehidupannya bersama sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang saya sampaikan, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jasad kita itu di bumi. Boleh jasad kita itu di bumi, tapi jiwa kita harus menjadi jiwa langit. Jiwa kita harus menjadi jiwa langit. Kita berusaha untuk hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita biarkan jasad kita di bumi. Tapi jiwa kita harus menjadi jiwa langit. Jangan jiwa kita juga menjadi jiwa bumi yang senang terus sama dunia. Kalau nggak mendapat dunia sedih. Kalau nggak mendapatkan urusan dunia, seakan-akan adalah orang yang paling apa? Yang paling sengsara di muka bumi ini. Nah, di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kepada kita tentang fitnah dunia ini begitu luar biasa. Yang banyak orang lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang lalai untuk mengingat Allah dari urusan ketika kenal sama yang namanya dunia ini. Ternyata urusan dunia Allah Subhanahu wa taala telah tampakkan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunalikal walayatu lillahil haq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunalika alwalayatu lillahil haq. Disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pertolongan alwalayatu lillahil haq dari Allah Subhanahu wa taala adalah maha benar. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi pahala yang paling baik. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat
yang memberi apa? Balasan yang terbaik. Inilah hakikatnya. Allah khairun thawaba wa khairun uqba. Dialah Allah sebaik-baik memberi balasan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi pahala yang paling baik. Orang beriman kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha baiknya Allah, Pak. Maha baiknya Allah. Kalau kita berbuat satu kebaikan, berapa kali lipat Allah Subhanahu wa taala membalas? 10 sampai 700 kali lipat, kan seperti itu. Bukankah itu khairun thawaban? Sebaik-baik zat yang memberi balasan, memberi pahala itu Allah. Paling kalau kita ada orang berbuat baik sama kita, kamu berbuat baik 1, kita balas 1. Mentok-mentok 2, mentok-mentok 3. Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat 1 kebaikan, syukur saja. Kita berbuat kebaikan, zikir saja, 10 sampai 700 kali lipat Allah mau ganti. Wa khairul uqbah, dan Allah sebaik-baik memberikan balasan. Kita berbuat kesalahan 1, dibalas sama Allah 1. Allah enggak zalim kepada hambanya. Terkadang kita ada orang berbuat kesalahan 1 ke kita, pengennya apa? Balasnya tak habis-habisin, kan seperti itu. Sampai anak cucunya juga tak habisin, kan seperti itu. Tapi Allah Maha baik. Kita berbuat baik, dibalasnya lebih banyak. Kita berbuat kesalahan, itu pun Allah kadang memaafkan, dan kadang Allah Subhanahu wa taala kalau mau mengadab, itu pun 1 dibanding 1. Inilah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan, hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairun thawaba wa khairul uqba, ai fi tilkal hal allati ajrallahu fiha al-uqubata 'ala man tagha. Allah ketika memperjalankan adabnya kepada orang-orang yang melampaui batas, kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atharul hayatad dunya, orang yang terlalu berlebih-lebihan mencintai dunia, wal karamata liman aman, dan orang memuliakan orang-orang yang beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh, wa syakarallah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah jelas bagaimana Allah memberikan kebaikan kepada orang yang memberi nasihat, orang yang beriman, orang yang bersyukur, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabayyana wa tawaddaha annal wilayata lillahi haq. Sungguh telah jelas bahwasanya pertolongan, kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan yang maha benar. Maka barang siapa yang dia mukminan bihi taqiyan kana lahu waliyan, maka barang siapa yang dia beriman, bertakwa, Allah akan menolongnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah, mereka adalah orang yang tidak pernah mempunyai rasa takut dan tidak pernah mempunyai rasa sedih. Mereka siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berusaha untuk menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini usaha kita, Pak. Jangan pernah kita itu ngerasa jangan kita pernah ngerasa wis cukuplah koyo ini saja. Cukup sudah kayak gini saja, enggak. Makanya Islam itu ada tingkatannya, Islam, iman, ihsan. Supaya kita terus memperbaiki diri. Terus memperbaiki diri. Enggak cuma gini-gini tok gitu kan. Enggak cuma gini-gini saja, tapi terus berusaha untuk mengupgrade hati kita, mengupgrade iman kita. Terkadang bisnis kita berusaha untuk upgrade, kan seperti itu. Kemampuan urusan dunia berusaha untuk kita upgrade, kan? Urusan akhirat ya harus kita upgrade. Jangan cuma cukup dengan Islam, harus kita naikkan dengan iman. Kalau sudah beriman kepada Allah, ya jangan ngerasa cukup, terus berusaha untuk menjadi orang yang ihsan, orang yang bisa menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan, faman kana mu'minan bihi taqiyan kana lahu waliyan fa akramahu bi anwa'il karamat.
orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang begitu banyak. Wa dafa'an husyurura wal mathalat, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya kebinasaan. Wa man lam yu'min bi rabbih yatawallahu khasira dinahu wa dunyahu. Adapun orang-orang yang mereka apa? Kufur kepada Allah, enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Dia rugi. Agamanya, di dunianya dia juga merugi. Inilah keadaan orang-orang yang mereka di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menjelaskan tentang ini kan percontohan kepada kita. Allah akan mengatakan wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn. Allah contohkan ini kepada kita. Ini loh, ada dua orang yang sudah pernah Allah perjalankan. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya contoh yang Allah Subhanahu wa taala sudah perjalankan kepada kita ini adalah merupakan contoh yang waqi', contoh yang terjadi yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala sudah perjalankan. Supaya apa? Supaya seseorang itu bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan pernah kita menjadi orang yang togol, melampaui batas. Jangan pernah kita menjadi orang yang apa? Istakbaro, yang sombong. Hendaknya apa? Seseorang diberi kehidupan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Iktarafa wa syakara. Dia harus kenali dirinya sendiri. Harus tahu kalau ternyata nikmat ini minallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma min nikmatin illa faminallah. Tidak ada nikmat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu semuanya datangnya dari Allah. Sehingga kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala meneruskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadrib lahu mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ayat yang ke-45, kata Allah Subhanahu wa taala, wadrib lahum mathalal hayatid dunya, dan berikanlah wahai Muhammad untuk mereka mathalal hayatid dunya, permisalan kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit, yaitu hujan. Fakhtalata bihi nabatul ardi, sehingga bercampur dan menyuburkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Fa asbaha hashiman tadruhur riyah, kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini permisalan lagi yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan dunia kepada kita. Tadi sudah dipermisalkan oleh Allah kepada dua orang laki-laki. Dikasih dunia, Allah mampu untuk membinasakan sekaligus. Sekarang dikasih contoh lagi. Subhanallah, ini Pak, Allah itu memberikan contoh tentang dunia itu sering kepada kita supaya apa? Supaya jelek dalam hati kita, masuk dunia itu sebenarnya kayak apa sih? Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadrib lahum mathalal hayatid dunya, beri percontohan, beri contoh kepada mereka tentang hakikat dunia itu kayak apa. Hakikat dunia kayak apa? Allah mengatakan kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang turun, hujan yang turun minas sama, dari atas langit, kemudian apa? Fakhtalata bihi nabatul ardh. Hujan turun, akhirnya apa? Musim semi, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Setelah tumbuh lama, enggak kan? Paling setelah tumbuh fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Akhirnya menjadi kering, kena angin, hilang lagi.
Seperti itulah kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain dalam surat Yunus, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga tentang kehidupan dunia. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang ke-24, "Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Yunus ayat yang ke-24, Allah mempermisalkan perumpamaan dunia itu seperti air hujan yang turun dari atas langit. Kemudian apa? Tumbuh tanaman-tanaman dengan subur. Kemudian tanaman-tanaman tersebut ada yang dimakan manusia, ada yang dimakan binatang. Maka kemudian ketika sudah sempurna keindahannya dan manusia nganggep bahwasanya apa? Bahwasanya ini sudah bisa kita manfaatkan, kita sudah bisa metik, kita sudah bisa panen. Akhirnya apa? Datang azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Tumbuh-tumbuhan tersebut binasa. Seperti itulah kehidupan kita, Pak. Kehidupan dunia seperti itu. Datang dunia kita masih sehat seperti ini, alhamdulillah. Ketika kita mau menikmati, jelek mati, meninggal dunia. Habis, tidak kita bawa apa-apa. Itulah kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita. Kita dari kecil diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan oleh Allah, punya kekuatan, lulus SMA, kuliah, kerja. Ngumpulkan uang. Ya kan? Setelah terkumpul, harusnya kita nikmati, subhanallah. Dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, nyawanya habis. Itulah kehidupan dunia. Yang menikmati siapa? Yang menikmati ya istri kita, yang menikmati anak-anak kita. Kan seperti itu. Sedangkan waktu yang kita habiskan untuk kerja, duit yang kita kumpulkan, ya nikmati mereka. Kan seperti itu. Padahal kalau kita mau mikir, mereka juga dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Pak, ada sebuah munakosah atau pembicaraan seorang suami dan istri. Dia ngomong kepada istrinya, "Aku tak cari uang, biar nanti kalau meninggal kamu sama anak-anak itu nyaman gitu. Tak kumpulkan uang supaya apa? Supaya nyaman. Biar kamu nanti saking cintanya mungkin kepada istrinya, dia ngomong supaya nanti kalau saya meninggal kamu nggak perlu kawin lagi ya, gitu. Wis cukup duit itu buat kamu sama anak-anak." Saking cintanya nggak pengen istrinya kawin lagi. Dijawab sama istrinya. Dia ngomong apa istrinya? Dia ngomong, "Sudah, tidak usah mikirin itu. Pikirin apa? Kalau kamu meninggal, Allah masih jamin saya." Gitu. Allah itu masih jamin saya. Saya masih dikasih rezeki oleh Allah. Orang yang masih hidup jelas dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, kata Allah. Tidak ada orang yang masih hidup di atas muka bumi ini kecuali apa? 'Alallahi rizquha. Anak-anakmu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang menjamin kamu bisa menjawab pertanyaan di kubur? Siapa yang menjamin kamu selamat dari adabnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya masih hidup, rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini Pak, kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala contohkan kepada kita semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita, wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Beri contoh kepada mereka kehidupan dunia. Bagaimana kehidupan dunia tersebut? Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi. Seperti hujan yang turun dari atas langit, fakhtalata bihi, kemudian nyampe ke bumi, akhirnya tumbuh-tumbuhan indah. Setelah itu apa? Fa asbaha hashiman tadruhu rih. Kemudian kering. Habis itu binasa. Ini kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum
wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kama tali ghaitin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatara thumma asfarra kata Allah. Banyak kan Pak Allah mempermisalkan dunia dalam Al-Qur'an. Cuma apa? Nahnu nakhtar di dunia. Kita itu banyak tertipu sama urusan dunia ini. Kita banyak tertipu dengan urusan dunia ini. Seakan-akan kita itu mau hidup selama-lamanya. Kayaknya kita ini mau hidup terus-terusan di dunia. Makanya orang-orang yang mereka paham dengan hakikat dunia, mereka selalu mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Sehingga mereka mengumpulkan bekal-bekal untuk akhiratnya. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang salaf dahulu. Kalau mereka mencari kehidupan dunia, ya cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang diberi kesehatan pada hari itu, kemudian dia punya qutu yaumihi, dia punya makanan pada hari itu, sudah kasih sehat, dia punya makanan hari itu, kemudian dikasih keamanan. Dia punya rasa aman. Apa? Dia sudah menjadi raja. Dia punya sehat, dia punya makanan, dan punya rasa aman. Dia sudah kayak raja. Sehingga para sahabat kalau sudah punya makanan pada hari itu, ya sudah. Digunakan sisa waktunya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah alhamdulillah untuk sebulan cukup, Pak. Ya kan? Terus gimana caranya biar setahun? Ya kan? Gimana caranya biar anak cucu kita? Inilah yang harus betul-betul apa? Kita sadarkan jiwa-jiwa kita. Semua kita, bukan bapak-bapak saja yang ngobrol di depan ini juga pencari dunia, Pak. Sama, saya juga manusia. Ya kan? Kita semua kerja, sebagai seorang laki-laki kita kerja. Tapi apa? Hati kita harus terus kita ingatkan. Hati kita harus kita sadarkan bahwasanya dunia yang kita cari ini apa? Ini nggak akan menjadikan kita kekal di dunia. Akan kita tinggalkan. Mobil yang bagus, rumah yang mewah, akan kita tinggalkan. Istri yang cantik, anak yang lucu-lucu, semuanya akan kita tinggalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Apa kata Allah setelahnya? Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini yang harus kita sadarkan. Dua ayat ini Allah permisalkan. Allah permisalkan tentang kehidupan akhirat. Bahwa kehidupan dunia sebentar. Dunia yang kita cari akan hilang. Kemudian Allah mengatakan al-mal wal banun, harta, anak. Ya kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anak laki-laki? Orang biasanya bangga-bangga dengan anak-anak laki-laki. Kalau kita punya anak laki-laki 10, subhanallah bangga. Apalagi kalau ada tamu, 10 anak kita laki-laki semua tadi nyalamin. Atau kita jalan, kita dikawal 10 anak laki-laki. Ini kebanggaan, Pak. Kita punya anak laki-laki 10, besar-besar, badannya kekar-kekar, sukses semua. Bagaimana keadaan kita? Anak-anak kami. Kan seperti itu. Bangga dengan kayak dikawal, kan seperti itu. Makanya Allah menyebutkan al-malu wal banun, harta yang banyak, anak yang kekar-kekar, laki-laki, itu kata Allah Subhanahu wa taala zinatul hayatid dunya. Itu hanya perhiasan dunia. Yang bermanfaat untuk kita apa? Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, kata Allah. Bahwasanya apa? Al baqiyatus salihat, yaitu amal soleh, amal kebaikan. Ini apa? Khairun inda rabbika, ini jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thawaban wa khairun amala. Dan ini menjadi harapan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak keker 10 gitu. Kalau anaknya enggak soleh, mau jadi harapan kita? Enggak bisa. Tapi amal soleh kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, amalan-amalan hati kita, rasa cinta kita kepada Allah, ini yang akan menjadi harapan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita yang kita kumpulkan banyak, kalau subhanallah, kalau kita tinggalkan itu juga, kalau kita nggak infakkan,
yang enggak jadi harapan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan kepada kita. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam aslan wa liman qala biwarathatihi ba'dahu taba'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya dan mengatakan kepada pewaris para anbiya, idrib bin nasi matalal hayatid dunya. Coba wahai nabi dan wahai para penerus nabi, katakan kepada umatmu, katakan kepada masyarakatmu tentang apa? Hakikat kehidupan dunia. Liyatasawwaruha haqqa tasawwur, supaya mereka betul-betul paham hakikat dunia itu sebenarnya seperti apa. Punya gambaran tentang hakikat dunia, biar kita enggak lalai, Pak. Biar kita enggak lalai, tahu tentang hakikat dunia. Wa ya'rifu dhahiraha wa batinaha, supaya kau tahu, supaya mereka juga tahu tentang dunia itu ada zahir, ada batin. Ada zahir dan ada batin. Makanya kemarin ketika Anda ceritakan tentang Qarun, ketika Qarun keluar fa kharaja bi zinatihi, orang yang tahu cuma kehidupan dunia secara zahir mengatakan apa? Innahu laduhaddin adzim. Dia punya bagian yang banyak, orang hebat ini. Tapi waqala alladziina utul ilm, orang yang tahu dunia dari batinnya, orang yang punya ilmu, wa ilakum thawabullahi khairun. Pahalanya Allah lebih bagus. Nah, kita harus tahu kehidupan dunia secara zahir ada, secara batin ada. Fayaqisu bainaha wa bainad daril baqiyah, sehingga seseorang itu bisa ngitung mana kehidupan dunia, mana kehidupan yang kekal. Wa yu'athiru ayyuhuma aula bil ithar, sehingga seseorang tahu mana yang harus dikedepankan. Apakah kehidupan dunia, apakah kehidupan akhirat. Wa anna mithla hadhil hayatid dunya, dan sesungguhnya permisalan dunia ini kamathalil matar, seperti hujan yanzilu alal ard, yang turun ke muka bumi, fayakhtalitu nabatuha, sehingga apa? Tumbuh hijau, tumbuh bagus, tambutu min kulli zaujin bahin, sehingga tanaman-tanaman tersebut menghasilkan buah-buahan, fabaina zahratuha wa zukhrufuha tasurrun nadirin, sehingga orang itu senang ketika memandangnya, sudah siap untuk memetiknya. Wa tafrahul mutafarrijin, dan orang-orang yang datang juga bahagia dengan melihat keadaan tersebut. Akhirnya apa? Idza asbahat hashiman tatruhu riyah, kemudian tiba-tiba dia kering dan dibawa oleh angin. Fadhahaba dzalikan nabatun nadir wa zuhru zahir, hingga akhirnya pergi, enggak ada lagi berbekas. Fa asbahatil ardu ghubara at-turab, hingga akhirnya apa? Enggak tersisa apapun. Itulah kehidupan dunia. Pak, kalau antum punya uang, ya kan? Antum lagi dalam keadaan kuat, lagi dalam keadaan masya Allah banyak uangnya. Biasanya kan dilulu hebat. Masya Allah ya, bapak itu sukses ya. Masya Allah bapak itu gini ya. Masya Allah gini luar biasa kita dilulu. Subhanallah qadarullah meninggal. Seminggu lali, Pak. Ya kan? Gak usah seminggu, padahal 3 hari itu sudah gak dibicarakan lagi. Ya. Apalagi sebulan, apalagi setahun. Itulah kehidupan hakikat dunia. Makanya di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan kadzalika hadhihi dunia. Semua itu permisalan dari dunia. Bainama sahibuha qad a'jaba bi syababihi, bagaimana seseorang itu sudah bangga dengan masa mudanya. Wa faqa fiha ala aqranihi wa atrabihi, bagaimana seseorang itu sudah bangga, lihat seumuranku, kalau seumuranku segini, alhamdulillah aku menjadi orang yang sukses. Sudah bangga lihat teman-teman yang lain seumuran kita segitu belum sukses kayak kita. Ini sudah bangga dengan apa? Dengan kehidupan dunianya, ya kan? Kemudian apa? Sudah dia ngerasa bangga dengan masa mudanya, wa hasala dirhamuha wa dinaruha, dia sudah ngerasa bangga dengan uang yang dihasilkan, harta yang dihasilkan. Waqtatafa min ladzati azhariha, dia sudah memetik buahnya. Wa khadha fi syahawati fi jami'i awqatihi, sehingga waktunya dihabiskan hanya untuk syahwat. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa dhanna annahu la yazalu fiha sa'ir ayyamihi, dan dia ngerasa umurku masih muda. Ya. Kan beda ya Pak ya. Kalau umur kita masih 30-an gitu kan, ngerasa wah masih panjang, kan beda dengan bapak-bapak yang sudah sepuh, jenggotnya sudah putih ya. Dia sudah siap-siap kan seperti itu. Tapi kalau yang masih muda-muda kayak gini, wah ngerasa masih syabab, masih pengen kerja kuat ya kan. Ngerasanya itu masih lama waktu saya di dunia ini. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh gitu kan, wis inget, wis orang Jawa bilang mampu kuburan. Mampu tanah kan sudah bau tanah kan, dia sudah sadar diri. Tapi orang-orang yang masih muda ini, wah dia ngerasa masih waktunya masih panjang. Nah, orang yang seperti ini dia ngerasa bahwasanya waktunya masih panjang. Id asabahul mautu awit talaf limalihi fadhahaba anhu sururuhu wa zalat ladzatuhu wa huburuhu. Orang yang seperti ini dia lupa kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal, sudah habis. Dan bisa ngapa-ngapain. Dia habis dengan syahwatnya dan yang lain-lainnya. Maka beliau mengatakan orang yang seperti ini akhirnya apa? Pengen kembali ke dunia untuk beramal soleh. Maka orang yang berakal, al-jazim, al-muwaffaq, ya'ridu ala nafsihi hadhil halah. Orang yang berakal, orang yang diberi taufik oleh Allah, dia apa? Ngobrol dengan dirinya sendiri. Bahwasanya kehidupan dunia ini segini-gini aja. Kehidupan akhirat itu adalah merupakan kehidupan yang nyata, yang harus betul-betul kita perjuangkan. Jangan sampai kita apa? Al-iftirar bi zuhrufi hadhid dar. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu dengan urusan dunia ini. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang ternyata al-baqiyatus salihat ini, amal soleh ini adalah merupakan hal yang bisa kita harapkan nanti di akhirat. Al-mal, al-banun, harta, anak, ini hanya zinatul hayati dunia. Ini banyak sekali Allah berikan permisalan. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan kita tidak tertipu dengan urusan dunia kita. Meskipun dunia ada di genggaman kita, meskipun dunia itu ada di genggaman kita, kita diberi rizki oleh Allah, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu. Anak ngajarin seperti ini ya Pak, bukan berarti terus ya wis Ustaz aku tak jadi orang miskin, enggak. Ustaz kok terus kita disuruh jadi orang miskin, enggak. Banyak para sahabat juga punya uang banyak, tapi harta mereka, Abu Bakar kaya apa enggak? Kaya Pak, tapi harta mereka enggak merubah hatinya. Ya kan? Umar kaya. Bayangkan ketika ada peperangan, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar setengah hartanya. Hebat-hebat para sahabat. Tapi kekayaan mereka itu tidak merubah hatinya, tidak merubah imannya. Makanya ada pembicaraan. Yaudah, anak tak bahasnya cuma sebagai seorang muslim itu harus jadi kaya. Iya, nggak apa-apa. Jadi orang muslim, jadi orang mukmin itu memang harus kaya, supaya nggak bergantung sama orang lain. Tapi yang harus dikuatkan terlebih dahulu yaitu apa? Imannya. Gitu. Berdalil dengan para sahabat juga kaya. Anda tahu para sahabat kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan juga kaya, kan seperti itu. Tapi kekayaan mereka nggak merubah hati mereka, nggak merubah iman mereka. Kita kaya sedikit, nggak karu-karuan imannya, kan seperti itu. Makanya kalau para sahabat kaya, iman mereka jauh lebih kaya. Kita mau kaya, ya imannya juga harus dikayakan juga. Jangan cuma kaya harta terus yang dikejar, ininya mandek, berhenti. Harusnya apa? Imannya melejit, kaya. Ketika dapat kekayaan dunia, ya biasa-biasa saja. Karena apa? Imannya sudah jauh lebih kaya dibandingkan kaya dunianya itu. Dan itu yang menjadikan para sahabat meskipun kaya, tidak ada eman-emannya. Saya nih untuk Allah. Gitu kan seperti itu. Utsman bin Affan, nih infak, ini infak. Kita enggak. Semakin kaya, semakin
cekelan gitu kan. Artinya semakin dicekeli. Kenapa? Karena hatinya nggak kaya dengan iman. Maka kekayaan iman inilah yang harus kita perkuat terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan kekayaan apa? Kekayaan harta. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi. Dan saya minta maaf atas segala kesalahan kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.